Halo Sobat PMI, bertemu lagi bersama kami berdua. Saya Fajrin Salai, merupakan salah satu mahasiswa dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam angkatan tahun 2022. Bersama rekan saya, Dan saya Anissa Sahratul Jannah, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam angkatan tahun 2022. kami Kami berdua berdua adalah adalah bos host dari dari kegiatan kegiatan Ruang Ruang Sapa. Sapa. Sesuai dengan informasi yang saya dapatkan bahwa kegiatan Ruang Sapa merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dan pertama atau perdana dilaksanakan. Jadi teman-teman, buat kalian lagi menonton di Ruang Sapa, saat ini kita sudah masuk ke tahun ajaran baru. Jadi khusus Sobat PMI atau anak-anak SMA yang kelas 12 yang lagi prepare untuk masuk ke jurusan atau jenjang pendidikannya, pasti bingung kan untuk memilih jurusan apa yang sesuai dengan passionnya? Nah, kami mempunyai tawaran untuk adik-adik tepat di kampus UIN Alauddin Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, mempunyai salah satu jurusan yaitu jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, jurusan yang berakreditasi unggul. Di jurusan ini kita berfokus pada pemberdayaan masyarakat loh, teman-teman. Pasti banyak dari teman-teman saat ini yang lagi menonton Ruang Sapa bingung kan terkait apa sih sebenarnya jurusan pengembangan masyarakat Islam? Tapi teman-teman jangan pernah bingung dan jangan pernah bimbang karena kita akan menghadirkan salah satu narasumber dan merupakan sekaligus dosen serta ketua jurusan pengembangan masyarakat Islam periode tahun 2023. Kita sambut dengan sangat bangga Bapak Dr. Sakarudin Manjareki, SOS MSI. Halo Bapak, selamat datang. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat dan optimis selalu. Alhamdulillah, selalu optimis ya teman-teman. Bagi apa saja sih sebenarnya Pak kesibukannya hari-hari ini? Ya, terkait dengan efisiensi anggaran, maka praktis konsekuensinya adalah menurunnya aktivitas yang dulunya padat, sekarang sisa membimbing, menguji, dan mengajar. Tidak ada kegiatan yang penelitian dan bermasyarakat. Jadi Bapak, kan ini jurusan PMI masih banyak atau masih kurang diketahui oleh sobat PMI atau teman-teman di luar sana. Bahkan tak jarang banyak yang mengatakan bahwa PMI ini adalah palang merah Indonesia. Nah, bagaimana ini kalau Bapak memberitahu kita semua dan teman-teman di luar sana tentang apa sih jurusan PMI ini Ya. sehingga teman-teman di luar sana bisa tahu tentang jurusan PMI ini. Oke, terima kasih. Eh, dari segi histori, jurusan ini lahir tahun 1994 atau 20 tahun ya tahun ini. Sudah berusia 2 dekade atau 2 dasawarsa. Dalam perjalanannya memang ada fluktuasi ya. Kalau kita melihat ke belakang di awal-awal jurusan ini dibuka, memang mahasiswanya sangat kurang sekali ya. Pernah hanya 2, pernah 10 dan seterusnya. Dan sekarang di usia yang ke 20 tahun ya, Bro. 20 20 tahun ya. Sampai 1994 ya. Kurang lebih 20 tahun lah. Ya. Alhamdulillah ada tren positif ya, yang semakin tahun semakin meningkat. Sungguh pun 2 tahun terakhir ini juga ada tren penurunan, namun tidak signifikan. Dan di awal tahun ini kami ada gagasan untuk sosialisasi ke beberapa daerah untuk bagaimana prodi ini dikenal sehingga menjadi destinasi bagi mahasiswa baru. Dan alhamdulillah tahun ini kita optimis bahwa kuota 3 kelas insya Allah akan terpenuhi. Semoga di tahun ajaran baru ini kita bisa mendapat junior ya 3 kelas ya Bapak. Ya kita Insya Allah. harapkan seperti itu. Amin, amin, amin. Semoga sesuai dengan harapan ya. Jadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Saka bahwa memang jurusan pengembangan masyarakat Islam ini dia berfokus kepada masyarakat. Dan memang mahasiswanya ini langsung siap terjun ke masyarakat. Jadi apa saja nih Pak untuk bisa kita sharing-sharing ke sobat-sobat TMI di luar sana. Apa sih sebenarnya yang bisa didapatkan atau pembelajaran apa saja yang ada di jurusan pengembangan masyarakat Islam ini? Iya, jurusan ini
itu kan termasuk dalam rumpun keilmuan yang kita sebut ilmu terapan ya, Oh iya. atau applied science. Nah, sehingga arsitektur kurikulumnya atau desain kurikulumnya itu memang memberi bobot pada penguatan kompetensi agar kelak kita bisa menjadi pengembang masyarakat ya. Nah, itulah mengapa kita temui banyak mata kuliah yang bersifat teknis ya. Ya, misalnya teknik fasilitasi, perencanaan, pembangunan partisipatif, teknik partisipasi rural appraisal, dan banyak mata kuliah yang memang tendensinya adalah memberi bobot eh, apa namanya, bobot agar mahasiswa itu memiliki skill ya, keterampilan untuk bisa menjadi eh, exos ya, atau pekerja sosial yang handal, atau menjadi pemberdaya atau pemberdaya masyarakat yang profesional dan berintegritas. Dari apa yang kami eh, apa namanya ramu selama ini, eh, kita lakukan ada misalnya perbaikan kurikulum ya, karena di 10 tahun belakangan kurikulumnya itu masih dominan berorientasi pada studi keislaman, namun bobot eh, mata kuliah yang bersifat teknis yang ada kaitannya dengan keahlian sebagai pengembang masyarakat itu masih kurang, sehingga kami ada upaya untuk mengimbangi kurikulum itu. Beberapa masukan dari stakeholder, dari dosen-dosen dan para profesional, sehingga sekarang kurikulumnya dianggap lebih selaras atau lebih berkesesuaian dengan kebutuhan pasar ya, pasar. Karena kita tahu bahwa dengan pergeseran paradigma pembangunan dari top down ke bottom up planning, semua kementerian dalam implementasi program di masyarakat itu menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Nah, sehingga kita optimis bahwa alumni ini memiliki modal ya, memiliki kapasitas untuk bisa berkompetisi dalam rangka untuk mengisi ruang kosong ya dari kebutuhan pasar tentang tenaga pengembang masyarakat yang profesional, yang berintegritas dan memiliki keluhuran budi pekerti berbasis Islam. Nah, sehingga kita menginginkan bahwa jurusan ini menjadi salah satu jurusan favorit di fakultas ini, bahkan di UI sendiri, dan tidak lagi misalnya kita merasa menjadi jurusan kelas 2 ya. Kita berkeinginan bahwa kita optimis bahwa ini adalah jurusan favorit di fakultas ini karena akreditasi unggul. Saya sangat setuju ya dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Saka. Saya juga merupakan salah satu mahasiswa dari jurusan ini. Memang tentunya banyak sekali pembelajaran-pembelajaran terkait teknik-teknik pemberdayaan masyarakat, pengembangan masyarakat, serta teknik PRA. Ini adalah salah satu teknik yang memang berdampak sangat besar dalam pengembangan masyarakat. Nah, Bapak, agar perbincangan kita pada siang hari ini lebih menarik, saya ingin bertanya tentang apa saja sih prospek kerja di jurusan pengembangan masyarakat Islam ini, agar teman-teman di luar sana bisa tahu dan bisa tertarik untuk masuk di jurusan pengembangan masyarakat Islam. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit. Ya, saya kira eh, salah satu pertanyaan paling paling konservatif ya, dan berulang-ulang adalah bagaimana prospek pekerjaan di PMI, dan saya kira semua jurusan mengalami itu. Eh, Kalau kita melihat dari apa namanya, dari tren ya yang kita lihat melalui kegiatan tracer study untuk menelusuri apa namanya, jejak alumni yang sudah bekerja di berbagai instansi, nampak bahwa PMI ini itu mampu beradaptasi dengan berbagai macam jenis pekerjaan ya. Karena beberapa alumni ada yang masuk di kementerian eh, apa namanya, Menkumham ya, ada di Kementerian Sosial, ada menjadi dosen, ada menjadi guru juga, banyak menjadi guru, ada polisi ya,
ada tentara. Sekarang ini ada yang masih semester 4 sudah menjadi tentara dan meminta cuti. Sebelumnya ada juga yang di Brimob polisi, baru sudah kemarin sempat cuti juga selama setahun. Jadi intinya bahwa prospek kerja jurusan ini eh, sangat potensial ya, sangat potensial karena di setiap tahun formasi PMI selalu ada dengan jumlah yang berbeda-beda tentunya. Tapi namun demikian rasa rasa pesimis atau ketidakpercayaan diri itu masih tetap menjadi sesuatu fenomena yang masih sulit kita hilangkan dan itu sesuatu yang sangat normal. Nah, sisa bagaimana kita semua ini memberi keyakinan, memberi penguatan bahwa jurusan ini juga layak untuk dijadikan pilihan favorit karena eh, tren kemajuan zaman ini mendorong jurusan ini menjadi salah satu jurusan yang terdepan ya, dalam hal untuk eh, kebutuhan pemerintah dalam mempekerjakan tenaga-tenaga profesional di bidang pemberdayaan desa. Ya, dengan kelahiran undang-undang desa, kemudian eh, apa namanya banyaknya kementerian yang meng-hire banyak program pemberdayaan masyarakat, maka itu adalah lahan yang paling potensial untuk kita bisa isi. Itu adalah pangsa atau slot yang memang menjadi ranah kita bersama. Nah, sehingga tidak ada alasan untuk menjadi underdog atau menjadi inferior, menjadi minder, karena kita buka misalnya dari konsorsium ilmu-ilmu eksakta ya, misalnya kedokteran farmasi, ya mereka juga punya pasar sendiri, kita juga punya pasar sendiri. Nah, saya kira sisa bagaimana setiap mahasiswa setelah ada di PMI ini betul-betul konsisten dan tetap semangat untuk mengasah kemampuan di setiap harinya sehingga mereka bisa terserap dalam berbagai macam pekerjaan yang ada, mau menjadi pegawai negeri atau mau jadi tenaga profesional pengembang masyarakat. Wow, jadi itu ya teman-teman tadi pekerjaan dan prospek kerja dari jurusan pengembangan masyarakat Islam. Nah, kita tidak terpaku pada community worker saja atau kita tidak hanya menjadi pekerja sosial, tapi banyak loh teman-teman prospek kerja dari jurusan pengembangan masyarakat Islam ini. Tergantung bagaimana kita bisa meningkatkan skill, keterampilan agar bisa bersaing di luar sana, teman-teman. Betul banget ini saya. Jadi salah satu tujuan saya untuk mendaftar di jurusan pengembangan masyarakat Islam ini karena melihat jurusan ini sudah terakreditasi Iya, unggul. betul sekali. Dan ada dua nih Pak yang menjadi landasan saya untuk saya mendaftar di PMI. Yang pertama saya ingin menjadi dosen. Wow. Yang kedua saya ingin menjadikan diri saya sebagai fasilitator. Kalau dari Nisa, apa sih tujuan dari Nisa? Kalau saya sendiri itu mempunyai cita-cita setelah lulus dari sini, mungkin saya akan kembali ke desa saya untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu saya yang saya dapatkan di kampus, agar ilmu saya bisa lebih bermanfaat untuk desa saya. Begitu Betul saja. banget. Jadi teman-teman yang saat ini kelas 12 yang lagi menonton, teman-teman sudah harus persiapkan bahwa saat ini kita sudah masuk ke tahun ajaran baru yang dimana di UIN jurusannya khususnya di jurusan pengembangan masyarakat Islam kita sudah membuka jalur UMPTKIN atau yang sebelumnya yaitu SPAN PTKIN itu alhamdulillah sudah lolos 30 orang dari jalur ini dan alhamdulillah 36. iya betul banget. Dan saat ini kita sudah masuk di jalur UMPTKIN yang dimana dibuka pada tanggal 22 April atau 24 ya kalau nggak salah. Dan sampai dengan tanggal 28 Mei. Kembali kita ke Bapak, bagaimana nih Pak? Mungkin kita Ya. bisa sharing-sharing kepada adik-adik kita yang lagi nonton. Apa saja sih persiapan yang disiapkan untuk bisa tergabung ke dalam jurusan pengembangan masyarakat Islam? Ya, saya kira sederhana saja ya, sederhana saja karena di jurusan manapun pasti perlu ada kesiapan ya, perlu ada resep khusus agar selama masa proses akademik itu bisa berjalan dengan baik dan bisa
berhasil dengan dengan waktu yang lebih singkat. Eh, Sekarang ada dua hal mendasar bagi saya yang semua mahasiswa baru itu bisa beri perhatian ke sana. Pertama adalah curiosity ya, hasrat ingin tahu. Kalau kita melihat dari fenomena mahasiswa sekarang ini ya, nampak eh, hasrat ingin tahu itu mengalami erosi. Ya, itu ditunjukkan misalnya dengan minat membaca yang rendah, ya, koleksi bukunya yang nyaris tidak ada, dan kita lebih banyak menghabiskan aktivitas dengan budaya tutur yang dominan. Nah, sehingga eh, itu menjadi persoalan serius ya, serius pada mahasiswa karena akan berdampak pada eh, kemiskinan ide, kemiskinan gagasan, dan kesulitan misalnya untuk memproduksi pengetahuan melalui penulisan jurnal atau misalnya skripsi dan seterusnya. Nah, sehingga ini menjadi hal yang patut dibenahi. Hasrat ingin tahunya harus diperbaiki ya dengan mengenalkan budaya baca, budaya nulis yang lebih besar. Yang kedua adalah eh, kebutuhan akan pencapaian, kebutuhan akan prestasi atau need of achievement. Ini tidak saja menjadi prinsip utama, tetapi sekaligus menjadi motor penggerak yang sangat signifikan untuk bisa membantu mahasiswa lebih memiliki prestasi. Ya. Karena dengan kebutuhan akan prestasi, maka itu akan menjadi energi besar, ya. Energi besar yang mengarahkan mahasiswa untuk eh, untuk aktif, ya, aktif, produktif di dalam berbagai aktivitas. Ya, misalnya dengan mengakrabkan diri dengan berbagai macam event, ya, lomba-lomba, dan kita ingin bahwa tradisi lomba itu atau kultur lomba itu dimulai di tingkat HMJ, di tingkat prodi. HMJ saya kira perlu eh, mendesain ya, berbagai macam kegiatan yang menjadi dasar pembangunan mentalitas pemenang ya, bagi mahasiswa. Mahasiswa harus dibiasakan untuk mengikuti lomba apa saja. Ya, kita mulai saja misalnya di tingkat prodi, tingkat angkatan, ya. Misalnya lomba debat, lomba menulis artikel, lomba fotografi yang tema-tema tentang pemberdayaan pengembangan masyarakat, ya, sampai misalnya lomba macam-macam ya, sampai kita keluar fakultas, keluar kampus, sampai ke mana. Nah, saya perhatikan ini masih katakanlah itu masih merana, ya. Kita tidak sentuh dan tidak menjadi perhatian besar dan serius bagi kita. Nah, hemat saya kalau dua eh, apa namanya dua tips ini di, diberi perhatian, dipegang betul, ya insya Allah semua mahasiswa itu bisa sukses di perguruan tinggi dengan modal hasrat ingin tahunya, selalu ingin belajar, ingin mengetahui sesuatu, bidang apa saja, dan hasrat ingin tahu ini kita tidak hanya berfokus pada bidang kajian kita di PMI, tetapi kita perlu welcome ya, inklusif dengan bisa membaca banyak hal di luar isu-isu PMI ya, kesehatan, manajemen, filsafat. Karena dengan pengetahuan yang besar, ya, sebagaimana misalnya pepatah Arab bahwa sarjana itu adalah fasihul kolam dan fasihul kalam. Fasih atau terampil berkomunikasi, eh, dengan karakter karakter generasi Islam yang yang dipenuhi dengan nilai-nilai Islam ya, misalnya kaulan sadida, kaulan ma'rufa, kaulan macam-macam itu. Dan yang kedua adalah fasihul kalam, pandai menulis ya, atau bagaimana kita mematerialisasikan pikiran kita menjadi tulisan. Dan kita sulit untuk bisa menjadi penulis kalau
kita tidak lahir dari kultur membaca yang bagus. Karena kita tidak membaca, maka stok pengetahuan di memori kita juga tidak ada. Apa yang bisa kita tulis kalau tidak ada isinya kepala? Sehingga saya pribadi berharap betul pada HMJ agar bisa berkontribusi dan menjadi mitra produktif untuk pengembangan semua mahasiswa di jurusan, sekaligus pengembangan jurusan ke depan. Karena mimpi kita adalah dengan keterbatasan yang ada ini dan semangat besar untuk mau selalu berkembang, kita ingin membuka prodi S2 PMI, dan mimpi terbesar dekan dan rektor itu adalah ada prodi yang bisa sampai akreditasi internasional ya. Ya misalnya di UNM kan beberapa prodinya sudah akreditasi internasional ya. Atau beberapa jurusan di Universitas Kalijaga juga ya, ada beberapa prodi yang sudah akreditasi internasional. Dan sekarang kita mulai dari situ, bagaimana membangun kultur kultur akademik yang mampu secara potensial menggerakkan seluruh sivitas akademik ini untuk menjadi insan-insan akademik yang orientasinya adalah bagaimana kita bisa berkembang ke depan dan menjadi menjadi prodi yang katakanlah menjadi destinasi utamanya di fakultas. Oke, jadi memang banyak ya yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita dalam tergabung di jurusan pengembangan masyarakat Islam. Nah, untuk teman-teman kita juga harus memperbanyak literasi agar kita tidak minim literasi. Jadi, teman-teman, itulah perbincangan kita pada episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan teman-teman yang berada di luar sana. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sakarudin Manjariki karena telah menyempatkan hadir di tengah kesibukan yang sangat padat dalam kegiatan yang kita laksanakan yaitu Ruang Sapa. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk penonton di luar sana yang telah menyaksikan video ini. Semoga apa yang kita sharing ke kalian, kalian bisa dapat manfaatkan sebaik-baiknya dan bisa dijadikan sebagai batu loncatan dan landasan untuk kita bisa berkembang. Betul. Jadi, saya Anissa Sahratul Jannah. Dan saya Fajrin Salai mengucapkan Kami berdua pamit undur diri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemberdayaan.